Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang sedang mengadaan di seluruh Indonesia, kita berjumpa lagi dengan Arif. Saya adalah penulis buku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekilas ini adalah kedua macam buku saya yang bisa Anda dapatkan di berbagai toko buku dan online shop di seluruh Indonesia. Nah, pada video ini adalah kupas klausul IKP, instruksi kepada peserta pada dokumen pemilihan di bagian yang terakhir ya. Di bagian keempat kita akan melanjutkan langsung kawan-kawan semua ke terakhir kemarin sampai nomor klausul nomor 36. Sekarang kita masuk ke klausul nomor 37 yaitu tentang jaminan pelaksanaan. Nah, di sini diatur jaminan pelaksanaan ya. Jaminan pelaksanaan yang asli ya diberikan calon penyedia sebelum penandatanganan kontrak ya, sebelum penandatanganan kontrak. Jadi kalau kontrak tangannya tanggal 4 Juni, sebaiknya paling lambat tanggal 4 Juni itu sudah PPK sudah menerima jaminan pelaksanaan. Syukur-syukur itu sebelum ya, atau menjelang penandatanganan kontrak ya. Seperti itu. Dan demi untuk saling kepercayaan sebaiknya adalah ya pada hari yang sama ya sebelum tanda tangan kontrak sudah diserahkan jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan itu dikembalikan setelah penyerahan seluruh pekerjaan atau penyerahan sertifikat garansi. Ya, untuk pengadaan barang kalau garansi sudah diberikan silahkan jaminan pelaksanaan dikembalikan atau seluruh pekerjaan untuk yang jasa lainnya. Nah, jaminan pelaksanaan ini dia 37.3 diatur di sini ada isiannya ya 373B nanti ya. Memenuhi ketentuan. Nah, ini ya, diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan atau perusahaan asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang punya program asuransi kerugian sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Jadi sebenarnya di Perpres 16 dan turunannya ini sangat fleksibel tentang jaminan pelaksanaan ya. Sangat fleksibel supaya ini juga salah satu pertimbangannya supaya banyak perusahaan-perusahaan yang bonafide di Indonesia bisa bersedia berkenan ya berkontrak dengan pemerintah ya dengan jaminan-jaminan pelaksanaan yang dipermudah ya. Kadang-kadang saya menemui jaminan pelaksanaan di satu instansi itu tidak mau menerima dari perusahaan asuransi misalkan seperti itu ya. Sebaiknya jangan ya, karena di IKP kecuali di IKP ini dihapus bagian yang itunya. Ya sebaiknya terima saja dari manapun terima. Masalahnya adalah kita sendiri seringkali ya, seringkali barangkali ya, Anda tidak melakukan pengecekan langsung. Ya. Saat menerima jaminan, lakukan pengecekan langsung. Makanya tadi disebutkan bahwa jaminan itu disampaikan sebelum supaya PPK memiliki waktu untuk melakukan pengecekan langsung kalau perlu mendatangi kantor penerbit jaminannya kalau perlu seperti itu yang tidak dilakukan barangkali ya sehingga mungkin kadang-kadang PPK saya nggak terlalu percaya dengan perusahaan asuransi misalkan ya bukan masalah percaya tetap percaya tapi Anda mungkin tidak melakukan pengecekan ya sepanjang Anda melakukan pengecekan saya kira dari manapun bisa ya dari manapun bisa dilakukan ya syukur-syukur itu dari bank umum kan sebaiknya janganlah menolak jaminan pelaksanaan yang bukan dari bank umum. Yang perlu Anda lakukan sebenarnya adalah pengecekan langsung ke penerbit jaminan itu yang penting ya. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang sebagaimana tercantum dalam LDP. Nah, di sini disebutkan masa jaminan pelaksanaan. Pastikan ini sama dengan masa pelaksanaan kontrak ya, pastikan ini sama ya. Kemudian nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan pelaksanaan. Jangan sampai penerbit nama yang tercantum di jaminan pelaksanaan itu adalah penyedia yang lain ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Besaran nilai jaminan pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan ya. Nilai jaminan sudah ditetapkan ya, maka tidak boleh kurang ya 5% ya, seperti itu. Besaran nilai jaminan pelaksanaan dicantumkan dalam huruf ya. Nama pejabat penandatangan kontrak yang menerima jaminan pelaksanaan sama dengan nama pejabat penandatangan kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP. Ini juga jangan sampai dipastikan ya nama PPK-nya
nama pejabat yang menerima jaminan itu pastikan adalah PPK yang sama, ya, PPK yang sama, pejabat penandatangan kontrak yang sama, ya, seperti itu. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPJ, ya, namanya pasti harusnya sama dengan SPPJ. Jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat, ya, ini disebut dengan unconditional, tanpa syarat, sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah surat pernyataan hubungan prestasi dari PPK diterima oleh pihak penjamin. Jadi harus ada klausul itu di jaminannya, 14 hari hubungan prestasi. 14 hari paling lambat sudah bisa dicairkan tanpa syarat, ya, apabila ternyata misalkan auzubillah ya hubungan prestasi. Nah, jaminan pelaksanaan atas nama kemitraan ditulis atas nama kemitraan. Oke. Kemudian memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin, ya. Pejabat penandatangan kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan atau keaslian jaminan pelaksanaan kepada pihak penjamin. Nah, inilah yang barangkali kurang diperhatikan, ya. Saya kira banyak terjadi BPK itu menerima jaminan pelaksanaan terus langsung tanda tangan kontrak, tidak dicek secara langsung, padahal di sini di KP sudah diinstruksikan bahwa harus diklarifikasi secara tertulis loh. Bunyinya adalah tertulis. Makanya saya, ya, sebaiknya adalah didatangi ke kantor. Mungkin butuh waktu, makanya penyerahan jaminan pelaksanaan dilakukan sebelum penandatangan kontrak, karena biar ada PPK punya waktu dan supaya punya dokumentasi tertulis bahwa sudah instruksi poin 37.4 ini sudah dilakukan. Jangan sampai nanti ke belakang ada masalah, ya, kemudian ternyata diselidiki bahwa ternyata memang PPK pada saat penyerahan jaminan tidak melakukan klarifikasi, tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi, ya, nanti ada faktor kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam hal ini, ya. Bukan masalah siapa yang menerbitkan jaminan, tapi masalah apakah Anda melakukan konfirmasi dan klarifikasi atau tidak, ya. Kegagalan calon penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebelum penandatangan kontrak dianggap mengundurkan diri, ya. Jadi kalau sampai belum menyampaikan jaminan, ya, sampai 14 dari SPPJ ke kontrak 14 hari kerja belum menyampaikan jaminan, maka itu dianggap mengundurkan diri. Nah, jaminan pelaksanaan yang dicairkan disetorkan ke kas negara, ya, atau kas daerah, ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan jaminan dan diatur di SSUK. Nanti kita akan bahas tentang SSUK, ya, supaya kita sama-sama membaca, sama-sama melihat SSUK. Sekarang ini adalah tentang IKP dulu. Oke, itu, ya. Ini jaminan pelaksanaan ditujukan kepada, nanti jadi 373F tadi sudah dijelaskan di sini, 373.F, ya, sebagai nama pejabat sebagaimana tercantum dalam LDP. Oke, sampaikan di sini. Ya, kalau dari LDP cukup terakhir ini, selanjutnya adalah tentang penandatangan kontrak, ya. Penandatangan kontrak sebagian instruksinya dijelaskan di sini, ya. Sebenarnya ini juga dijelaskan di SSUK juga, tapi ini perlu diketahui bersama antara Pokja dan PPK, juga untuk pelaku pengadaan, ya. Video ini juga saya khususkan untuk pelaku pengadaan supaya memperhatikan hal yang ini, ya, memperhatikan hal yang ini. Nah, klausul nomor 38 dan 392 klausul ini, ya, mau jadikan perhatian untuk para pelaku usaha di seluruh Indonesia yang ikut yang bertandatangan kontrak di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, klausul nomor 38 ini pengadaan barang dan jasa lainnya, ya. Setelah SPPJ diterbitkan, pejabat penandatangan kontrak melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Namanya rapat persiapan penandatanganan kontrak, berarti dilakukan antara SPPJ dan penandatanganan kontrak dengan calon penyedia. Ketentuannya, nah, sudah diatur seperti ini. Finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksi, angka, huruf, serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Ya, pastikan setiap lembarnya berparaf, ya, termasuk SSUK, ya, SSUK di paraf, ya. Kadang-kadang saya menemui yang di paraf cuma surat perjanjiannya doang, ya, semuanya,
SSUK, SSKK. Atau saya menemui syarat yang diparaf cuma surat perjanjian sama SSKK, SSUK-nya tidak diparaf. Jadi semuanya diparaf, dianggap dibaca, dianggap semua sudah menyetujui. Karena kalau sudah ditandatangani, menurut Undang-Undang Perdata sudah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Ya, seperti itu. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung kontrak, ya, antara lain kesesuaian atau keberlakuan penyataan dalam data isian kualifikasi, jaminan pelaksanaan dan dokumen lainnya. Jadi kelengkapan dokumen pendukung kontrak diperiksa di sini. Ya, data kualifikasi dan seterusnya. Pastikan SIUP masih berlaku. Kalau memang SIUP ya SIUP seumur hidup. Pastikan SIUP benar, izin usahanya benar dan seterusnya. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan sebelum SPBJ malahan ya. Tapi tidak ada salahnya dicek sekali lagi kelengkapan khususnya adalah tentang kualifikasi administrasi. Kualifikasi administrasi. Izin usaha, SPU, memang dipersyaratkan, ya itu dicek sekali lagi. Data isian kualifikasi perpajakan, ya khususnya tentang kualifikasi administrasi yang berhubungan langsung dengan nanti pembayaran, ya dengan nanti pembayaran, ya NPWP, apalagi kalau memang belum pernah terdaftar di instansi tersebut, ya. Yuk perpajakan biasanya akan sangat dicek ya nomor rekening dan seterusnya. Merencanakan waktu penandatanganan kontrak. Ya, jadi di rapat persiapan penandatanganan kontrak ini belum dilakukan penandatanganan kontrak, tapi menyepakati kapan penandatanganan kontrak. Besok atau lusa atau bagaimana? Ya, seperti itu. Itu di agenda, salah satu agenda di rapat persiapan penandatanganan kontrak. Lakukan ini. Tidak semua PPK melakukan ini loh ya. Yang sering rajin melakukan ini adalah justru PPK yang konstruksi, yang non konstruksi. Izinkan saya mengingatkan lakukan ini ya, rapat sebelum penandatanganan kontrak. Dan huruf D 381 huruf D adalah memeriksa hal lain yang telah diklarifikasi dan atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Yes. Jadi kalau ada proses-proses seperti klarifikasi atau seperti yang tadi video sebelumnya harga timpang, misalkan ada yang di bawah 80% misalkan, ada bagian yang diklarifikasi atau bagian negosiasi teknis. Bagian negosiasi harga dikonfirmasi, diklarifikasi kembali. Ya, misalkan negosiasi teknis ada bagian yang ditambahkan, yang include di dalam barang jasa hasil dari negosiasi teknis, dikonfirmasi. Oh ini menjadi kewajiban Anda ya, ini sudah ada di berita acara negosiasi, ini bagian yang nanti akan menjadi bagian dari ruang lingkup pekerjaan kewajiban Anda dalam pelaksanaan kontrak ya, karena sudah ada di negosiasi teknis. Nah, hal seperti itu dikonfirmasi oleh PPK kepada penyedia ya, supaya penyedia juga mengingat kembali, minimal confirm, oh iya saya dulu negosiasi teknis ada hal yang hasil negosiasi yang kita tambahkan, misalkan seperti itu ya, termasuk juga negosiasi harga ya, dikonfirmasi. Nah kemudian PPK dan calon penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pemilihan, dokumen penawaran, dan hasil pemilihan kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan kontrak. Jadi inilah yang menyebabkan tanya rancangan kontrak boleh nggak dirubah Pak? Sebaiknya apa adanya saja. Rancangan kontrak apa adanya. Paling-paling yang biasanya tanggal, identitas penyedia itu saja paling. Tapi yang lain-lain klausul SSKK biarkan. Dan surat perjanjian biarkan apa adanya. Tanda tangan kontrak dulu aja. Ya, kalau memang nanti ada ternyata sesuai kebutuhan di lapangan ada yang harus dirubah secara administratif, misalkan silahkan dilakukan. Yang penting tanda tangan kontrak usaha harus seperti dengan yang dirancangan kontrak. Ya, seperti itu ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah poin 38.2 ini. PPK tidak diperkenankan mengubah, PPK dan calon penyedia ya, mengubah substansi apapun di sini, dokumen pemilihan, dokumen penawaran, hasil pemilihan. Nah, dokumen pemilihan itu termasuk rancangan kontrak. Ingat ya, rancangan kontrak bagian dari dokumen pemilihan. Di sini perintahnya dokumen pemilihan nggak boleh dirubah. Ya, jadi rancangan kontrak jangan dirubah. Biarkan dulu tanda tangan. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka rancangan kontrak jangan asal rancangan kontrak ya kosongan, tidak ada isinya seperti itu ya. Benar-benar pikirkan rancangan kontrak itu. Ya, para PPK yang konstruksi biasanya rajin, tapi yang non konstruksi seringkali ya rancangan kontrak itu asal ya versi template kosongannya di-upload di SPSE. Tidak ya, diisi benar-benar rancangan kontrak yang nanti Anda gunakan untuk tanda tangan. Ya, jangan asal mengupload rancangan kontrak surat perjanjian
SSKK diisi. Seringkali SSKK tidak diisi. Kalau memang itu tidak Anda atur, ya bunyikan tidak diatur, tidak dipersyaratkan atau apa begitu ya. Jangan plong kosongan, buat kosongan semuanya kosong gitu. Jangan seperti itu ya. Kemudian PPK dan calon penyedia memeriksa rancangan kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar penandatangan kontrak. Nah, ini sudah tahap penandatangan kontrak ya. Ini adalah hari di mana sudah melakukan tahap penandatangan kontrak poin 39. Diperiksa kembali. Ya, seperti ada huruf. Kalau cuma huruf-huruf apa masih anu lah ya, masih harus diperbaiki lah ya kalau seperti itu. Nah, penandatangan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80 sampai 100 dari HPS adalah sebesar 5% dari nilai kontrak. Tapi kalau di bawah 80 maka 5% dari HPS. Ini mengingatkan kembali kawan-kawan PPK jangan sampai salah menentukan nilai jaminan pelaksanaan ya. Kalau normal penawarannya maka adalah 5% dari nilai kontrak. Tapi kalau di bawah 80% maka 5% dari HPS. Oke. Kontrak dibuat sekurang-kurangnya dua kontrak asli ya, cukup 2 saja asli, tidak perlu banyak menurut saya ya, cukup 2 saja. Terdiri dari kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia, dan kontrak asli kedua adalah untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK. Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap atau salinan kontrak tanpa dibubuhi materai. Jadi rangkapnya jangan ada materai. Rangkapnya jangan ada materai. Nah, dengan klausul ini saya apa artinya kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya? Sebenarnya adalah kontrak itu pemahaman saya adalah sebaiknya jangan difotokopi ya. Karena kalau kontrak difotokopi kan kontrak ada materainya. Jadi otomatis nanti materainya ikut gitu. Jadi kalau memang mau membuat salinan rangkapan ya sudah tanpa materai saja. Tanpa materai saja rangkapnya. Jangan memfotokopi yang tadi asli. Ya, jangan memfotokopi yang tadi asli. Ya, khawatir akan digunakan oleh pihak-pihak yang berniat tidak baik dan seterusnya atau apapun itu jangan lakukan ya, karena jelas di sini 39.3 dan 39.4 ya. Di sini apabila diperlukan dapat dibuat rangkap salinan kontrak tanpa dibubuhi materai ya, tanpa ada materainya. Jadi kalau Anda mengcopy aslinya ini otomatis materainya akan ikut. Ya jangan. Jadi kontrak asli adalah biarkan asli. Satu untuk PPK, satu untuk penyedia. Kalau untuk bagian keuangan, misalnya untuk pembayaran ya kasihlah yang salinannya ini. Kasih yang salinannya. Jadi memang untuk kalau memang untuk pembayaran, tapi mestinya bagian keuangan tidak membutuhkan ya surat perjanjian. Tapi kalau misalkan ada bagian keuangan yang membutuhkan kontraknya, ya berikanlah salinannya ini. Ya, seperti itu. Nah, pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah, nah ini diperhatikan, siapa yang bertanda tangan kontrak atas nama penyedia. Direktur utama atau pimpinan perusahaan atau pengurus koperasi yang namanya tercantum dalam akta atau anggaran dasar dan perubahannya bila ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, ini ya direktur utama, pimpinan perusahaan atau pengurus koperasi. Nah, kalau atau, nah di sini ada tulisannya atau. Jadi ataunya adalah pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap, ya tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atas pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama, pimpinan perusahaan, pengurus koperasi tadi itu, ya. Jadi dapat dikuasakan. Jadi karyawan boleh bertanda-tangan kontrak, asalkan PPK sudah memegang surat kuasanya ya, surat kuasa untuk menandatangani kontrak. Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali DIPA memang belum disahkan ya. Jadi ada pertanyaan ini khususnya kontrak ya tender yang mendahului tahun anggaran misalnya ya, dilakukan bulan November misalnya, sudah ada pemenangnya lah di bulan November atau Desember awal. Nah, padahal orang tanya, Pak ini kan kontrak jalan SPPBJ 14 hari kerja Pak, bagaimana dong? Yo tidak masalah ya, di klausul nomor 39.6 kontrak itu memang ditandatangani 14 hari kerja kecuali DIPA belum disahkan. Jadi kalau kontrak mendahului tahun anggaran ya
tanda tangan kontrak ya tetaplah di bulan Januari, walaupun itu melewati 14 hari kerja tidak masalah ya, walaupun 14 hari kerja tidak masalah ya, seperti itu. Oke, kontrak boleh berlaku pada tanggal penandatanganan kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak. Nah, penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA disahkan. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA disahkan. Nah, dengan seperti ini juga menjawab pertanyaan lagi, boleh tidak kontrak ditandatangani sebelum DIPA dikeluarkan? Ya, boleh tetap ya. Misalkan tadi yang pertanyaan tadi untuk demi mengejar 14 hari kerja terus dilakukan penandatanganan kontrak, silahkan ya. Jadi ada klausul fleksibilitas di sini di 39.8, tidak apa-apa kontrak ditandatangani misalkan tanggal 25 Desember misalkan seperti itu. 26 Desember atau tanggal 23 Desember atau tanggal 28 Desember, tidak apa-apa. Namun berlaku efektifnya tetap setelah DIPA dikeluarkan ya, tanggal 2 Januari 2000 tahun anggaran berjalan biasanya ya. Nah, penandatanganan kontrak PPK memasukkan data kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSI. Nah, ini perlu dijadikan perhatian para PPK ya, karena tidak sedikit ditemui kontrak yang sudah ditandatangani itu tidak diupload di e-kontrak. Anda wajib menguploadnya di e-kontrak di SPSI Anda, wajib ya, karena Anda mengikuti 39.9 ini, klausul 39.9 disebutkan bahwa PPK wajib ya, PPK memasukkan ya, di sini PPK memasukkan, jadi sudah otomatis itu sudah suatu kewajiban, suatu instruksi, karena judulnya ini adalah instruksi memasukkan data kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSI ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita selesai ya kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya, membahas mengenai instruksi kepada peserta ya, instruksi kepada peserta. Dan bagian terakhir di sini saya sedikit mengulas mengenai lembar data kualifikasi. Tadi lembar data pemilihan sudah kita bahas, yang dimana itu nyambung dengan IKP. Dan lembar data kualifikasi persyaratan-persyaratan ini saya mengingatkan, pastikan kalau membuat persyaratan kualifikasi ikuti pada LDK ini, ikuti, jangan menambah di luar yang ada di sini. Itu pesan saya ya. Mempersyaratkan kualifikasi dalam sebuah pemilihan penyedia metode apapun, ikuti yang ada di LDK ini, jangan menambah yang di luar ini. Persyaratan kualifikasi sudah diatur. Yang tidak diatur adalah persyaratan teknisnya, itu disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan karakteristik pemaketan untuk menentukan kualitas teknis dari penyedia. Tapi kalau persyaratan kualifikasi sudah diatur oleh regulasi, ikuti di sini. Izin usahanya, bidang pekerjaan, kualifikasi usaha, yang ini untuk yang barang ya, miliki TDP. TDP saat ini bisa digantikan dengan NIB, nilai nomor induk berusaha, NIB. Jadi NIB bukan izin usaha. Saya klarifikasi bahwa NIB bukan izin usaha. NIB tidak menggantikan izin usaha. NIB menggantikan TDP. Jadi kalau tidak menyalurkan TDP tapi ada NIB, maka itu adalah sudah memenuhi kualifikasi administrasi ya. Untuk usaha mikro maka tidak disyaratkan TDP. Jadi kalau untuk usaha mikro, kalau penyediaannya merupakan usaha mikro, maka TDP tidak wajib ya. Pastikan memiliki NPWP dan telah memenuhi perpajakan tahun terakhir ya, tahun terakhir. Kemudian memiliki tempat usaha ya, pastikan memiliki tempat usaha, jangan sampai di bawah pohon. Maka jadi pembuktian kualifikasi sebaiknya, kalau memang pokjanya itu belum pernah mengenal perusahaan itu, sebaiknya didatangi. Kalau belum mengenal, jauh tidak apa-apa, memang itulah pokja ya, berkeliling ya. Kecuali kondisi COVID seperti ini, Anda bisa menggunakan video conference untuk mengklarifikasi langsung tempat usahanya. Pakailah video conference ya, suruh mereka zoom ya, suruh mereka menunjukkan ya di kamera tempat usahanya live langsung, dan itu akan terekam ya. Ini kemudian akta perusahaan ya, pastikan memiliki kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak ya, dibuktikan dengan akta ya, atau surat kuasa atau bukti yang diberikan kuasa. Kemudian fakta integritas sudah pasti, kalau SPSE ini juga sudah pasti, pernyataan-pernyataan ini otomatis dilakukan kepada SPSE.
Dalam hal peserta melakukan kemitraan maka harus mempunyai perjanjian kemitraan. Jadi harus diupload di fasilitas pengunggahan lain di BSE. Ya, kemudian ini saya hilangkan dulu coretannya ya. Kemudian untuk cert kualifikasi administrasi legalitas untuk perorangan. Sekarang untuk perorangan cukup KTP atau surat keterangan domisili. Kalau yang perorangan ya. Kalau perorangan ini sekarang sudah mulai ya digalakkan, misalkan untuk konsultan, jasa konsultasi bikin aplikasi yang sederhana ya. Anda tinggal cari tenaga ahli yang perorangan atau yang tenaga ahli yang merupakan narasumber perorangan yang memang dia expert bisa bukti kontrak dengan perorangan seperti ini. Juga memiliki NPWP, integritas, pernyataan yang ditangani yang berisi ini ya. Ini perorangan tidak terlalu sulit kalau yang administrasi. Kemudian syarat kualifikasi teknis ya, penyedia. Nah, ini sebaiknya disebutkan di sini redaksi KBKI-nya ya, redaksi KBKI-nya disebutkan ya. Di sini adalah divisi yang sama. Saya contohkan seperti ini ya. Saya contohkan KBKI 2012 buku 4 ya. Karena di peraturan LKPP 9 menyebutkan KBKI 2012 buku 4, maka Anda wajib para Pokja memiliki ini. Misalkan Anda mempersyaratkan divisi 48 ya, kalau di BMKG itu paling seringnya pakai 48 ya, seperti ini. Nah, ini tidak serta-merta berdasarkan izin usaha ya, ini berdasarkan nama paketnya, pengalaman apa yang Anda butuhkan oleh penyedia, Anda ingin tahu dari penyedia, dia memiliki pengalaman apa itu ya. Jadi Anda harus melihat kalimat redaksi yang ada di sini ya. Kalau misalkan divisinya 48 dipersyaratkan 48, maka tuliskan ini peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam. Anda tuliskan di sini ya. Tuliskan di sini kalau 48 dalam kurung peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam. Ya, seperti itu. Ini adalah divisinya. Minimal satu pekerjaan dalam 1 tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan grupnya? Ya, Anda isi di sini. Anda cari berdasarkan Anda review ya, Anda review dengan PPK-nya, pengalaman apa yang dibutuhkan, yang kita ingin persyaratkan di kualifikasi. Jadi ini kunci kualitas yang ditentukan oleh Pokja dan PPK pada saat review. Anda baca ini kemudian tetapkan ya divisinya yang 3 digit ini ya. Kalau misalkan 482 misalkan ya. Ya, tuliskan di sini peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi, keperluan lainnya kecuali peralatan optik, perlengkapan kontrol proses, bagian dan aksesoris daripadanya. Apa adanya tuliskan ini di sini. Di bagian ini, halaman 2. Itu ya. Dan SKN laporan keuangan tahun terakhir khusus untuk peserta yang non kecil. Ya, jadi ini 1 dan 2. Jadi kalau menyampaikan SKN tanpa laporan keuangan bagaimana? Gugur. Menyampaikan laporan keuangan tanpa SKN juga gugur. Tidak mengupload juga gugur. Nih, ini nomor 19 data fasilitas ini kalau non kecil harus diisi di sini. Karena memang harus di-upload ya. Karena sejauh ini versi SPSI yang sekarang belum ada isian untuk SKN dan laporan keuangan tahun terakhir, belum ada isiannya. Oke, saya kira seperti itu kawan-kawan semuanya. Silahkan mohon maaf kalau misalkan ada saya salah menafsirkan atau salah kata. Saya berusaha menyampaikan apa yang saya tahu ya, saya berusaha menyampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Anda bisa pelajari ini satu set ya, dari part 1, part 2, part 3, part 4 mengenai kupas IKP ini. Pesan saya adalah sekali lagi adalah Anda baca IKP ini ya, Anda baca IKP ini ya, mengingatkan kembali bahwa setiap klausul pada IKP merupakan dasar hukum atau aturan main prosedur pelaksanaan pemilihan baik dari sisi Pokja, pejabat pengadaan maupun dari pelaku usaha. Pastikan Anda baca IKP ini ya. Jadi seperti itu. Semoga sukses buat kita semuanya, dan pesan terakhir buat kita semuanya dalam menerjuni bidang pengadaan, niatkanlah ibadah dan amal jariah agar kita terjaga dari segala macam keserakahan
pengadaan. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.